Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini dalam waktu yang singkat kita mencoba membahas tentang Partai Nasional Indonesia atau kita kenal dengan PNI. PNI di sini ada Partai Nasional Indonesia yang tokohnya kita kenal adalah Insinyur Soekarno. Sementara nanti juga dibahas ada juga PNI baru namanya. PNI baru ini Pendidikan Nasional Indonesia. Tokohnya adalah Muhammad Hatta dan Syahrir. Pembahasan kali ini kita mencoba untuk membahas secara singkat sejarah PNI, bagaimana liku-likunya. Nah, sebentar lagi bulan Juli ya, tanggal 4 Juli bertepatan dengan didirikannya PNI ketika itu. Nah, langsung saja asal mula berdirinya PNI ya, ada sebuah perkumpulan belajar di Bandung yang ketika itu para pengajarnya adalah tokoh-tokoh intelektual muda. Ketika itu tokoh-tokoh pergerakan, salah satunya adalah Soekarno, ada juga tokoh-tokoh yang lain. Di tanggal 29 November 1925, Algemeen Studi Club ini sudah berdiri. Yang inisiatornya Katmira Karnadijaya, Sayudin, dan Suryo Pranoto. Kita ketahui Suryo Pranoto adalah salah satu tokoh pergerakan yang pemikirannya cukup radikal. Bahkan dijuluki sebagai Raja Mogok karena Suryo Pranoto ini adalah tokoh yang pemikirannya cukup secara terang-terangan melawan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu tentunya. Nah, Algemeen Study Club ini dipimpin oleh Soekarno, Sunario Anwari, dan Ishak Cokroadisuyo. Nah, memang dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah organisasi, pengaruh tokoh itu karismatik. Seorang tokoh itu memang mempengaruhi terhadap geliat organisasi. Ya, salah satunya ketika itu yang sedang naik daun adalah Soekarno. Soekarno memiliki daya tarik yang kuat, sebagai magnet yang kuat, tokoh muda yang digemari oleh rakyat ketika itu. Maka ketika dia mendirikan sebuah organisasi, organisasinya cukup cepat dikenal. Berdirinya PNI 4 Juli 1927 dengan berbagai perdebatan, berbagai musyawarah, akhirnya berdirilah sebuah Persyarikatan Nasional Indonesia awalnya, yang dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Ishak Cokroadisuyo sebagai sekretaris. Apa visinya? Visinya tidak lain dan tidak bukan adalah mencapai Indonesia merdeka. Kalau kita ketahui dari berbagai visi, setiap organisasi yang berdiri di masa pergerakan, jika itu berkaitan dengan visinya mengarah ke kemerdekaan, mesti usianya tidak lama. Apa salah satunya yang pernah kita bahas itu adalah indise partai. Nah, kemudian PNI yang sekarang kita bahas juga usianya tidak terlalu lama. Ya, visinya mencapai Indonesia merdeka dengan gerakan basis massa sebagai partai massa. Memang ketika itu Soekarno sangat digandrungi sekali di kalangan rakyat Indonesia sebagai tokoh yang karismatik. Selain gurunya, yaitu
Cokro Aminoto. Ya. Desember 1929 para pemimpin PNI ini, bayangkan 1927, 1929 para pemimpinnya sudah ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian 1931 PNI dibubarkan, kemudian berdiri Partindo. Ya, tentu dari mulai berdirinya 1927 itu banyak sekali rintangan yang memang sengaja dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama pemerintah daerahnya ketika itu, kaitannya dengan perkembangan yang cukup pesat Perserikatan Nasional Indonesia ini. Dilihat dari visinya, tentu ini banyak memberikan tekanan terhadap pemerintah Hindia Belanda kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, isu yang paling santer dibunyikan atau kalau sekarang ditrendingkan ya, dihembuskan oleh tokoh-tokoh PNI adalah akan adanya keruntuhan kulit putih dan tergantikan atau dikalahkan oleh orang-orang kulit kuning sebagaimana ramalan Joyoboyo. Nah, ini menjadi bagian dari strategi propaganda politik untuk menguatkan rakyat Indonesia dan ikut bergabung dengan partai masanya PNI. Ya. Anggota PNI mencapai 10.000 orang. 6.000 diantaranya dari Priangan, memang didirikan di Bandung ya, di Priangan, sehingga tidak heran kalau organisasi ini di sana berkembang. Kemudian menganut pemahaman Marhaenisme yang menurut Soekarno memiliki perbedaan dengan Marxisme yang dihembuskan dari Eropa. Jadi Marhaen itu Marxisme ala Indonesia yang sering kita dengar sampai dengan saat ini, yang dipegang oleh salah satu partai besar sampai saat ini ya, kaitannya dengan kaum Marhaen. Walaupun silakan saja diteliti betul nggak sih sebetulnya ya, atau hanya untuk menggalang massa saja. Kita perlu teliti lebih lanjut, tidak bisa juga kita sebagai akademisi untuk hanya meramal atau opini tanpa data. Nah, kemudian PNI dibubarkan. Semenjak berdirinya 1927, PNI memang selalu diawasi gerak-geriknya, pergerakannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebetulnya pemerintah daerah di Priangan sendiri sudah merasa gerah dengan pola-pola propagandanya PNI. Namun kemudian baru di tahun 1929 ada sebuah reaksi dari pemerintahan dari Hindia Belanda kaitannya dengan gerakan yang dipimpin oleh Soekarno. Nah, Soekarno dan kawan-kawan ditahan tanpa pengadilan, dituduh melanggar pasal 153 dan pasal 169 KUHP tentang perbuatan kejahatan dan organisasi terlarang. Nah, karakteristik dari pemerintahan Hindia Belanda itu biasanya memiliki beberapa pasal-pasal karet ya. Ya, kita tahu sendirilah. Namanya pemerintah Hindia Belanda ya mesti ingin bagaimana caranya supaya pemerintahan itu tetap berdaulat. Maka aturan-aturan pun dibuat memang tujuannya untuk melancarkan itu, untuk melancarkan misinya supaya tetap bertahan di Indonesia. Organisasi terlarang itu salah satu pasal yang sering kali menjerat setiap tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pemikiran radikal di masa pergerakan. Mesti itu yang dijadikan sebagai landasan untuk
kriminalisasi istilahnya ya, mengkriminalisasi tokoh-tokoh pergerakan, sehingga nanti diadili di Bandung, yang sampai nanti membuat sebuah manifesto politik. Kalau Muhammad Hatta membuat sebuah pembelaan di Belanda ketika diadili dengan judul Indonesian Freeze atau Indonesia yang merdeka, yang bebas. Sementara Bung Karno membuat sebuah pembelaan di hadapan hukum, di hadapan hakim, dengan judul Indonesia Menggugat. Nah, tetapi bedanya, jika Muhammad Hatta kita anggap ya berhasil lah dalam pembelaannya sampai mereka akhirnya bebas, sementara Soekarno tidak, tetap menjalani hukuman yang bervariasi di antara beberapa yang didakwanya. Nah, Soekarno yang paling berat, yakni 4 tahun dipotong dengan masa tahanan sekira-kira 7 bulan. 7 bulan ya masa tahanan. Maka bubarnya PNI ini menyebabkan krisis pergerakan yang ada di Hindia Belanda, karena ini adalah sebagai simbol runtuhnya kaum pergerakan di masa itu di tahun 30-an. Sudah memang dilanda krisis, kemudian pemerintahan Hindia Belanda ketika itu lebih keras terhadap para tokoh-tokoh pergerakan, sehingga 25 April 1931 berdirilah Partindo sebagai kelanjutan dari PNI yang resmi tidak boleh beroperasi atau tidak boleh melakukan kegiatan lagi oleh putusan hukum. Nah, kemudian dari reaksi pembubaran PNI, Persyarikatan atau Partai Nasional Indonesia, kemudian muncul reaksi terhadap ketidakpuasan beberapa tokoh terhadap Partindo. Nah, maka Hatta dan Syahrir berinisiatif mendirikan PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia 1932, dengan ide dari Sukemi. Konon ide ini dari Sukemi, seorang dari Yogyakarta yang juga merupakan orang PNI ketika itu. Nah, kemudian beda memang haluannya antara PNI baru dengan PNI lama. Jika Soekarno di PNI lama atau Partai Nasional Indonesia itu lebih mengedepankan kepada pergerakan massa, sementara di PNI baru itu lebih mengarah kepada pendidikan. Bagi Hatta, pendidikan segelintir orang atau beberapa orang itu akan menyebabkan atau akan membuat masa depan Indonesia itu lebih bisa dipegang dibandingkan dengan partai massa yang menuntut kepada pemimpin-pemimpin sentral yang bisa menggerakkan, yang mampu dipercaya oleh banyak orang. Tetapi Hatta dan Syahrir memiliki strategi yang berbeda kaitannya dengan pergerakan ini. Beliau lebih akademis, mendirikan organisasinya itu melalui pendidikan. Ya, kemudian Soekarno dibuang ke Ende, kemudian dipindah ke Bengkulu, sampai akhirnya nanti masuk serangan Jepang di Indonesia. Akhirnya Soekarno nanti dipulangkan lagi dari Bengkulu ke Jakarta. Kemudian Hatta dan Syahrir pun dibuang ke Bovendigul. Nah, kita banyak membaca memoarnya tentang keduanya ya. Hatta dan Syahrir ini tokoh sederhana
memiliki dedikasi tinggi yang bisa menginspirasi kita sebagai generasi muda. Soekarno di ND nanti mendirikan berbagai organisasi, ya ada beberapa kaitannya dengan kesenian ya. Sementara di Bengkulu Soekarno menjadi seorang guru. Ya, itu dulu. Nah, organisasi ini kemudian melamban kaitannya dengan organisasi pergerakan di masa itu, sampai akhirnya nanti muncul petisi Wiwoho usulan 15 Juli 1936 yang mengusulkan bahwa menginginkan adanya persiapan kemerdekaan Indonesia secara berangsur-angsur dengan mengadakan konferensi antara perwakilan Hindia Belanda dengan pemerintah Belanda. 16 November 1938 pemerintah Hindia Belanda ternyata tetap menolak petisi ini. Nah, usulan ini ditolak dianggap karena Indonesia masih belum waktunya untuk merdeka. Ya memang keadaan Indonesia ketika itu sangat dibutuhkan, apalagi di masa menjelang Perang Dunia Kedua, di mana dibutuhkan banyak sekali sumber daya dari negara jajahan untuk memodali atau untuk menambah penghasilan, mendapatkan kekayaannya yang dimanfaatkan di negara induk. Kita tidak pungkiri itu. Walaupun di beberapa kesempatan memang pemerintah Belanda pun ya ada jasanya kaitannya dengan pembangunan apa gitu di Indonesia. Tetapi ya menurut saya tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia ini. Itu mungkin kaitannya dengan pembahasan tentang PNI. Mungkin tidak terlalu detail, tapi mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk tetap mengingat sejarah Indonesia. Jangan sampai kita menjadi generasi yang ahistori, tidak paham sejarah bangsanya sendiri, itu memalukan. Itu mungkin dari saya. Tetap semangat untuk belajar sejarah. Jangan lupa sejarah. Yang lebih penting kita harus bisa belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.